Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk anak-anakku kelas 8 MTS Al Mustafa, mulai dari kelas 8A sampai kelas 8E, semoga kita semuanya masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa belajar walaupun lewat daring ataupun lewat dengan media sosial. Karena sampai hari ini memang untuk pandemi ini masih belum selesai, sehingga kita dalam tahapan untuk mencapai normal. Kita harus melakukan kegiatan pembelajaran melalui daring. Untuk anak-anakku, memang kita tidak pernah bertemu. Mungkin ada yang sudah kenal ataupun ada yang masih belum pernah bertemu. Nanti insya Allah dalam pertemuan tatap muka yang nantinya akan dijadwalkan oleh madrasah, semoga kita masih bisa bertemu di lain waktu dengan kondisi di dalam kelas. Amin. Untuk anak-anakku, ini kita masih dalam pertemuan yang pertama, yakni materi aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin anak-anak sudah pernah mempelajari ini, yang dari MI insya Allah sudah, kebanyakan rata-rata sudah mempelajari. Untuk anak-anak yang lainnya ataupun yang dari SD, mari kita sama-sama belajar bersama. Baik, anak-anak bisa melihat buku LKS-nya masing-masing. Bisa dibuka pada halaman 3. Untuk materi dasar Ahlussunnah wal Jamaah, bab yang pertama, yakni pengertian Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum lebih jauh memahami tentang pengertian Ahlussunnah wal Jamaah, memang sejak awal berdirinya Nahdlatul Ulama atau yang anak-anak sering dengar yaitu sebutan NU, itu telah menentukan pilihan paham keagamaan yang akan dianut, dikembangkan dan dijadikan sebagai rujukan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Paham yang dianut oleh Nahdlatul Ulama, paham keagamaan NU, adalah mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, ini sudah dapat kita rinci. Kalimat Ahlussunnah wal Jamaah secara harfiah terdiri dari 3 kalimat, yaitu yang pertama yaitu kata ahlu atau juga bisa disebut ahlun. Ahlu ini berarti keluarga, golongan, atau pengikut. Jadi kata dasarnya Ahlussunnah wal Jamaah yaitu yang pertama yaitu ahlu, berarti keluarga, golongan, atau pengikut. Yang kedua yaitu as-sunnah. As-sunnah berarti mengikuti segala sesuatu yang telah diajarkan atau bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut dengan as-sunnah. Makanya kita sering melakukan sunnah-sunnahnya Nabi. Kalau di rumah maupun di musola
maupun di masyarakat lainnya. Pasti terkadang kita mendengarkan kita mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Seperti contoh yang sudah kita laksanakan kemarin, yaitu melaksanakan puasa sunnah Arafah dan Tarwiyah. Itu juga salah satu yang pernah dilakukan atau dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Itulah salah satu contoh perbuatan ataupun pengakuan Nabi Muhammad. Yang ketiga yaitu al-jamaah. Al-jamaah yaitu yang berarti kumpulan atau kelompok para sahabat Nabi, para tabi'in dan para tabi'it tabi'in. Jadi kesimpulan dari Ahlussunnah wal Jamaah, dari pengertian kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan atau orang-orang yang selalu setia mengikuti dan berpegang teguh pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah dipraktekkan, dilaksanakan, dan diajarkan kepada para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'it tabi'in. Jadi anak-anak bisa memahami apa itu yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu golongan atau orang-orang yang selalu mengikuti dan berpegang teguh pada sunnah Rasulullah sebagaimana yang dipraktekkan, dilaksanakan, dan diajarkan bersama para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'it tabi'in. Itulah pengertian Ahlussunnah wal Jamaah secara global atau yang secara kita ketahui bersama yang ada di buku LKS. Jadi siapapun orangnya yang mengikuti aturan, anjuran, ataupun yang setia mengikuti sunnahnya Rasulullah, berarti dia termasuk golongan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk sampean semuanya. Jadi anak-anak ketika mengikuti sunnahnya Rasulullah dan melakukannya, mempraktekannya, berarti sampean juga termasuk salah satu orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Dalil dan garis-garis besar pemikiran Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama tidak sembarangan organisasi, tentunya pasti ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya apa? Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Arabnya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid, yang artinya berpegang teguhlah kamu erat-erat dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang diberi hidayah. Pegang teguhlah itu dan gigitlah dengan gerahammu. Jadi kita semuanya, termasuk juga anak-anakku semuanya kelas 8, kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk selalu berpegang teguh, berpeganglah erat-erat. Artinya berarti tidak boleh dibuat guyonan, tidak boleh dibuat hanya sekedar mengisi waktu kosong saja, tapi berpeganglah kamu erat-erat. Dengan apa? Dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin yang diberi hidayah. Pegang teguhlah itu dan gigitlah dengan gerahammu. Jadi seakan-akan sangat-sangat
dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk selalu berpegang teguh pada sunnahnya Nabi Muhammad. Itulah dengan istilah gigitlah dengan gerahammu, berarti berpegang erat. Yang kedua, Nahdlatul Ulama mendasarkan keagamaannya pada sumber ajaran Islam. Yang jelas Nahdlatul Ulama mendasarkan keagamaannya pasti ada sumbernya. Sumbernya yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma. Ijma itu apa? Al-Ijma itu yaitu kesepakatan pada ada sahabat Nabi dan ulama. Jadi kesepakatan yang di situ ada sahabat Nabi dan juga para ulama. Yang terakhir yaitu Al-Qiyas. Al-Qiyas itu berupa analogi, perumpamaan. Itulah dasar dari Nahdlatul Ulama. Jadi tidak mengikat, artinya juga ada kelonggaran, ada analoginya dalam memahami dan menafsirkan Islam dari sumber di atas. Kita mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan jalan pendekatan madhab sebagai berikut. Jadi dalam memahami atau menafsirkan Islam dari sumber di atas, NU mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah dan menggunakan jalan pendekatan madhab. Kalau tentang madhab nanti ada bab di selanjutnya. Madhab apa saja? 1. Dalam bidang akidah, 2. Dalam bidang fikih, 3. Dalam bidang tasawuf. Akidah ini semacam keyakinan, fikih tentang hukum Islam, tasawuf tentang ibadah kita. Jadi ketiganya ini yaitu salah satu menjadi kekuatan sumber atau kekuatan pendekatan kepada madhab. Jadi pastinya ada dasarnya kita mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, ternyata kalau kita mengikuti NU, ibadahnya, tasawufnya, fikihnya, semuanya ada gurunya, ada ilmunya juga. Nah, itu yang harus kita pahami. Jangan sampai kita mengikuti golongan ataupun kelompok yang tidak ada dasarnya. Itu jelas sekali akan menyesatkan jalan kita pastinya. Tapi jangan sampai kita semuanya tergolong orang-orang yang salah jalan. Naudzubillah. Anak-anak bisa dibuka juga nanti di rumah halaman 7 terkait garis-garis besar pemikiran Nahdlatul Ulama. Yang terakhir yaitu sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Secara singkat dalam pendekatan dakwah NU lebih banyak mengikuti dakwah model Wali Songo, yaitu menyesuaikan dengan budaya masyarakat setempat dan tidak mengandalkan kekerasan budaya yang berasal dari suatu daerah. Ketika Islam belum datang bila tidak bertentangan dan agama akan terus dikembangkan dan dilestarikan, sementara budaya yang jelas bertentangan pasti akan ditinggalkan. Bisa dimengerti ya. Maksudnya gini, anak-anak bisa melihat dalam keadaan yang ada di sekitar sampean semuanya, dalam menjalankan ibadah apapun atau menjalankan ritual apapun, itu pasti tidak murni semuanya dari Islam. Tahu ya, contohnya mungkin untuk yang laki-laki biasanya ikut
membawa asahan, membawa kemaron, atau untuk bancaan di musola seperti 17-an, mungkin juga seperti kalau menyambut hari raya Idul Fitri biasanya melaksanakan megengan. Nah, salah satu yang dibawa ke musola atau berkat istilahnya kalau orang Jawa itu tidak murni dari orang Islam. Jadi dulu memang yang disebut dengan ini, kalau ceritanya Wali Songo ya. Oh, ternyata di Indonesia ini banyak sekali orang Hindu. Nah, para Wali Songo tidak semerta-merta langsung, oh ini nggak boleh nih bawa asan ke tempat, biasanya gitu ke tempat gerombol atau tempat pohon untuk dibuat sesembahan. Nah, untuk Wali Songo tidak semerta-merta langsung dibuang, tetapi lama-kelamaan kepada saudara semuanya untuk asannya bisa dibawa ke musola. Untuk kok bisa? Iya, enggak apa-apa. Daripada nanti mubadir ditaruh di pohon tidak ada yang memakan, lebih baik dibawa ke musola dan juga diberikan doa. Nah, sampai terjadi sampai hari ini kita merasakannya. Nah, itu salah satu pendekatan dakwahnya NU. Salah satunya yaitu semacam model Wali Songo, yaitu kalaupun ada budaya itu ya kebiasaan yang di situ tidak melanggar agama, kode etik agama, maka lama-kelamaan tradisi akan dilestarikan. Tapi kalau sudah menyangkut harkat martabatnya orang Islam dan juga maksudnya adalah kalau kita hidup di Indonesia merongrong Pancasila, maka kita wajib untuk menghalanginya, ya, menjadi benteng untuk menjaganya, terutama di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, di bawahnya itu juga sebutan bintang 9 identik Nahdlatul Ulama secara garis besar. Pendekatan kemasyarakatan NU yang dapat dikategorikan menjadi 3, tawasud dan iktidal, tasamuh, tawazun. Nah, dari ketiga nanti mungkin nanti juga ada pembahasan di bab lain insya Allah terkait dengan penjabaran tawasud, iktidal, tasamuh, tawazun. Insya Allah nanti ada di bab selanjutnya. Mungkin anak-anak bisa membaca pada halaman 7 di buku LKS. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tetap semangat belajar di musim pandemi ini. Jangan sampai malas untuk belajar, karena dipastikan pembelajaran daring ini insya Allah tidak akan lama lagi. Kita semoga cepat bisa belajar dengan tatap muka atau bertemu di madrasah. Mungkin itu dulu materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Anak-anak, ini ada 4 soal. Anak-anak bisa mengerjakan di buku tulis Aswaja, di buku tulisnya masing-masing. Nanti ditulis soalnya ini dan juga dijawab di bawahnya di buku tulisnya masing-masing. Silakan dikerjakan di rumahnya ya. Jadi nanti kalau sudah ada kegiatan konsultasi belajar ataupun tatap muka di madrasah, nanti saya akan bisa melihat jawaban atau kerjakan kalian. Oke.
apa yang kalian kerjakan di rumah. Mungkin itu dulu materi dari saya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan anak-anak di rumah. Protokol kesehatan jangan sampai diabaikan. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.